Palembang merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang dikenal dengan kawasan Sungai Batanghari 9, salah satunya yaitu Sungai Musi. Kawasan Kesultanan Palembang menjadi tempat peradaban yang besar dan penting pada masanya, bermula dari Kerajaan Sriwijaya hingga Kesultanan Palembang. Kedua kekuatan besar ini memainkan peran yang sangat penting di kawasan Palembang, bukan hanya di bidang politik, tetapi juga pada bidang pelayaran dan perdagangan. Seperti yang kita ketahui bersama, wilayah Palembang dikelilingi Sungai Musi yang menjadi pusat perdagangan besar pada masa itu dan dikenal oleh dunia internasional. Kesultanan Palembang Darussalam menjadi bagian dari sejarah yang panjang dan pemerintahan di wilayah Palembang, dan banyak peninggalan warisan yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan. Salah satunya di daerah Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya di daerah Salatiga, yaitu Makam Sidho Indrijeg yang merupakan salah satu kerajaan Kesultanan Palembang Darussalam yang memiliki cerita tersendiri. Pangeran Sidho Indrijeg merupakan seorang raja yang lari ke Salatiga. Nama Sidho Indrijeg sendiri diambil dari bahasa Sangsekerta Jawa yang memiliki makna Sidho artinya raja, Ing artinya meninggal, dan Rijeg berarti sedih. Namun artinya Sidho Indrijeg adalah raja yang meninggal dalam keadaan sedih. Nama asli Pangeran Sidho Indrijeg adalah Abdurrahim. Beliau merupakan raja ke-11 atau raja terakhir Kesultanan Palembang Darussalam. Pangeran Sidho Indrijeg merupakan keturunan Majapahit yang memiliki adik yang bertempat di Candi Walang dan dilantik menjadi sultan masa terakhir kepemimpinan Sidho Indrijeg, yaitu di tahun 1659. Pada masa pemerintahan Pangeran Sidho Indrijeg, Palembang berusaha menjalin hubungan dengan Mataram. Dengan kehadiran VOC di Palembang sejak tahun 1655, VOC telah menempatkan perwakilan dagang di Palembang dengan menunjuk Anhonji Beuji. Tindakan-tindakan Beuji, khususnya penahanan Jung, dan perampasan lada yang dimuat, serta pembakaran kapal di Pulau Kemarau, yang telah melanjut amarah Pangeran Sidho Indrijeg. Meskipun Beuji kemudian digantikan oleh Cornelis Orkes, ketidakharmonisan hubungan antara VOC dan penguasa Palembang tidak mereda. Kunjungan Orkes yang kedua dengan kapal Sejahtera pada tanggal 25 Juni 1658 menyulut terjadinya bentrokan dan tembak-menembak. Akibat tindakan Orkes menahan beberapa kapal, termasuk salah satunya milik putra mahkota Mataram. Pusat Kesultanan Palembang Darussalam berada di Pusri yang dipimpin adik Sidho Indrijeg, namun tanpa disangka adik pangeran ternyata bekerja sama dengan pihak Belanda untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain. Yang walaupun demikian, adiknya tahu bahwa sang kakak merupakan musuh bebuyutan Belanda. Karena terdesakan Pangeran Sidho Indrijeg pun melarikan diri ke Salatiga, karena apabila beliau masih berdomisili di Palembang, maka akan mudah terdeteksi oleh Belanda. Selain melarikan diri ke Salatiga, Pangeran Sidho Indrijeg juga membuat strategi yang berpusat di Muara Meranjat. Salatiga bukan hanya menjadi tempat tersembunyinya beliau, tetapi juga menjadi tempat pembelajaran agama. Banyak tempat pembelajaran agama yang ada di Salatiga ini, sehingga banyak orang yang datang untuk belajar agama. Namun sayangnya dalam proses belajar ini tidak bisa secara terang-terangan, karena apabila secara terang-terangan maka akan ditangkap oleh pihak Belanda. Akan situasi yang memanas memang telah dicoba diredahkan melalui perdamaian, namun hal ini tampaknya hanya terjadi di permukaan. Dendam dan amarah ternyata belum menghilang, terbukti pada tanggal 22 Agustus 1658. Kapal Sejahtera di Wenter diserbu, Orkes dan para pengikutnya terbunuh. Jumlah yang mencapai 42 orang, sedangkan 28 orang lainnya disandera dan sisanya sebanyak 24 orang meloloskan diri ke Jambi. Pasukan Belanda memaksa pasukan Palembang mengundurkan diri. Hal ini menciptakan keleluasaan bagi Belanda untuk membakar ludes seluruh kota keraton Kutogawang pada 24 November 1659. Dari peperangan dengan Palembang ini, pasukan Belanda menyita 72
buah meriam berukuran besar. 150 meriam berukuran kecil terbuat dari bahan perunggu, dan 295 bedil, laras panjang serta sejumlah amunisi. Dan karena serangan Belanda yang tidak lagi bisa ditahan oleh Sido-Indrijek, beliau pun meninggal dunia dan dimakamkan di Salatiga. Di samping Pangeran Sido-Indrijek terdapat makam Syekh Sayyidina Ali yang berasal dari keturunan Arab. Bangunan makam Sido-Indrijek tersusun dari batu-batu. Batu-batu yang tersusun tersebut seakan membentuk suatu pola yang seakan memiliki makna tertentu. Dan di sekitar makam Sido-Indrijek juga terdapat 3 makam lainnya yang diperkirakan pengawal Sido-Indrijek. Pada makam pengawal Sido-Indrijek, beliau juga tersusun dari batu yang seakan membentuk 72 suatu pola. Tidak ada yang berani memindahkan susunan batu tersebut karena sudah ada sejak lama. Kesultanan Palembang memiliki cerita menarik tersendiri bagi rakyat di Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya Salatiga. Tentu saja hal ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di daerah Salatiga. Namun, sayangnya banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui tentang sejarah tersebut. Alasan dibuatnya kajian ini adalah untuk mengingatkan tentang eksistensi salah satu sejarah yang berada di Kabupaten Ogan Ilir, dan tentunya kajian ini memiliki arti penting bagi sejarah.